Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar sahabat Penais Zawa DKI Jakarta? Di kesempatan ini kami dari IPARI Jakarta Pusat menemani sahabat semua untuk menggali ilmu maupun menambah ilmu tentang narkoba. Dan bersama saya ada pelaku langsung. Ini maaf Pak Hadi, kita sebut pelaku langsung tapi ternyata bukan untuk pelaku narkobanya, tapi pendampingannya tadi. Baik, bersama saya sudah hadir Bapak Haji Hadi Rosyadi. Izin Pak Hadi untuk menyampaikan label-label Pak Hadi di sini. Beliau sebagai Ketua IPARI Kota Jakarta Pusat, juga di wilayah, Provinsi. Beliau sebagai Wakil Ketua 2 IPARI Provinsi DKI Jakarta, dan ini yang paling tinggi adalah di PP Pusat, yaitu IPARI Bidang Lintas Sektoral dan Informasi Publik. Gitu. Dan di samping itu beliau juga sebagai Ketua Matlaul Anwar Provinsi DKI Jakarta. Di MUI DKI Jakarta, beliau sebagai Bidang Kesehatan Lingkungan dan Lingkungan Hidup. Juga ini yang terpenting tadi, ketika saya bilang sebagai pelaku, beliau adalah pelaku pendampingan dari korban-korban tadi, yaitu tugas beliau sebagai penyuluh di Lapas Salemba, yaitu sebagai pembina rohani. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini rasanya membaca label Bapak banyak sekali. Ini mungkin 24 jam kurang bagi Bapak, begitu ya. Oke, sebagai pembuka hari ini kita akan bicara tentang remaja dan penyalahgunaan narkoba. Sebelum saya masuk kepada pertanyaan Pak, apa yang Bapak temui di lapas? Langsung itu dulu. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Penais Jawa yang berbahagia. Terima kasih juga kepada host Ibu Apo, saya biasa manggil Ibu Apo. Nama lengkapnya Hajah Siti Mudliyati Fauziah. Terima kasih sudah membersamai kami. Pada kesempatan hari ini memang kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan sekedar informasi maupun pengalaman kami pembinaan narkoba terutama di Lapas Salemba. Betul. Kami sebagai pembina rohani di Lapas Salemba sejak tahun 2010 hingga sekarang. 14 tahun? 14 tahun di sana. Banyaklah pengalaman-pengalaman kami di Lapas Salemba. Yang jelas Lapas Salemba itu penghuninya itu 90% adalah korban narkoba. Atau 90% adalah kasus narkoba. Dari 90% kasus narkoba, itu 80%-nya mereka di usia produktif. Ya, di usia produktif itu dari usia katakanlah 15 tahun sampai usia 45 tahun. Itu mereka korban-korban masalah narkoba. Dan Bapak hadir di sana ya? Dan saya hadir di sana. Oke. Ini langsung Pak, kalau gitu pertanyaan pertama. Ketika Bapak sebut tadi usia produktif, berarti remaja ya Pak ya? Remaja. Oke. Kenapa sih Pak sebenarnya tuh yang terjadi pada remaja, kenapa mereka cenderung dengan narkoba ini? Karena juga kalau kita lihat korelasi informasi dari Kominfo tahun 2021, itu tepat yang Bapak katakan tadi. Mereka sebagai pemakai 82,4%. Mereka sebagai pengedar 47,1%. Dan kurir 31,4%. Belum pasti yang ditambah yang Bapak temui tadi ya. Itu gimana tuh Pak? Kecenderungannya karena apa Pak? Memang kita prihatin ya. Kasus narkoba ini sepertinya terus berkembang. Terus meningkat ya. Walaupun sekarang nih
kayaknya tertutupi lah kasus Judol. judi online, kasus pinjol ya, pinjaman online. Seolah-olah ini narkoba kok menghilang, padahal nggak menghilang ini, ya terus bertambah. Bahkan di kalangan remaja ini yang semakin meningkat. Kenapa sih gitu? Kok kalangan remaja tuh yang banyak terpengaruh ataupun mengalami ya sehingga dia suka dengan narkoba gitu. Paling tidak ada 3, Bu. Pertama, ya masalah individu ya, pribadi. Ya, saya lihat mereka, remaja-remaja itu memang krisis nilai-nilai agama. Ya, saya di sana sebagai pembina rohani, yang memberikan pencerahan masalah kerohanian Islam. Ya, banyak di antara mereka yang belum bisa baca Quran, belum bisa sholat, belum bisa baca doa-doa dan lain sebagainya. Apalagi masalah halalnya ya, mengenai narkoba dan lain sebagainya. Jadi memang ya krisis lah nilai-nilai agama. Selain itu juga memang mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Mereka sebenarnya ingin mendapatkan perhatian, kasih sayang dari orang tua, karena kurang mendapatkan, mereka cari dari luar gitu. Akhirnya ketemulah dengan mereka yang suka narkoba. Ataupun kasus broken home, ya, melihat orang tuanya sibuk kerja, kemudian lagi timbul konflik, ya, mereka akhirnya ya sudahlah, orang tua saya begini, dia mencari itu, ya. Itu yang pertama, individu. Yang kedua, lingkungan. Nah ini, ya lingkungan mereka anak-anak remaja itu kan mencari gaya hidup, nah, itu. Lifestyle ya? Ya, lifestyle. Ya, hidupnya yang bagaimana supaya nggak ketinggalan gitu. Ya, sehingga ketemulah ya aneka karakter, hobi ya yang suka dengan narkoba. Akhirnya awalnya mereka ingin tahu, mencicipi, akhirnya ketagihan. Gitu. Di lingkungan itu memang sangat mempengaruhi juga ya. Dan yang ketiga ya narkoba itu sendiri. Kalau orang sudah nyobain sedikit aja narkoba, udah susah untuk menghilangkan. Addicted ya Pak ya. Addictednya itu, ya. Karena yang diserang itu ya sampai kepada saraf otaknya itu. Jadi kalau untuk menghilangkan, bebas dari narkoba itu perlu kerja ekstra. Mungkin itu Bu Haji yang mempengaruhi ya, individu juga, lingkungan juga, dan zat narkoba itu sendiri. Kenapa di remaja makin terus tingkat-tingkatan gitu ya Pak Adi ya? Betul. Oke. Dia ada undang-undang kan Pak? Oh iya. Ya kan? Nah, sementara sekarang kan berbentuk narkoba itu sendiri nggak ansih bentuknya sabu, tapi ada beberapa unsur lain kan? Ada nggak sih yang bisa mengikat kita kalau itu termasuk narkoba gitu untuk kita kasih tahu kepada remaja? Begitu kan? Nah, di undang-undang itu ada ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi memang narkoba ya dalam undang-undang pasal 1 ayat 1 ya. Undang-Undang 35 tahun 2009 ya. Narkoba atau narkotik itu kan zat yang berasal dari tanaman, bisa juga bukan dari tanaman. Nah, ini ada yang bersifat alamiah, tapi juga ada yang bersifat sintetis atau juga semi sintetis. Di mana semua ini ya bisa membuat penurunan kesadaran, bisa juga membuat halusinasi, dan bisa juga membuat rangsangan. Nah, ini semua jenis narkoba ya, kalau sudah mengandung unsur ini, itu membahayakan bagi generasi muda. Karena apa? Kalau sudah turun kesadaran, jadi kan fungsi otak ya hilang ya, udah hilang gitu. Gimana dia mau berpikir maju gitu, gimana dia mau berpikir cerdas gitu. Belum lagi halusinasinya, menghayal terlalu tinggi dah ya, jauh misalnya pasak dengan bumi lah gitu, menghayal maunya yang serba indah gembira gitu. Ya, dan belum lagi rangsangan juga berbahaya. Kalau rangsangan itu bersifatnya
negatif, ya. ya. Dia ingin dibilang bahagia, ketawa terus, ada yang ketawa terus gitu. Ya, dan lain sebagainya, Bu. Berarti jadi harus hati-hati ya, Pak. Harus Nggak hati-hati. melulu tertulis nih ganja, ini sabun, ini gitu ya, Pak. Enggak, Jadi pokoknya semua kehati-hatian. yang Oke. mengandung itu tuh harus hati-hati. Jadi kita gitu. update info tentang itu Iya. ya. Nah, ketika kehati-hatian tadi muncul, pasti itu efeknya, Ah, ya kan, terasa. Nah, remaja kadang-kadang kan nggak bicara nih, Pak, tentang efek. betul. Berarti kita harus kasih tahu mereka nih, Pak. Apa aja tuh, Pak Hadi, ketika pemakaian itu berulang oleh remaja? Iya. Tadi di undang-undang sebenarnya sudah disinggung ya efeknya ya. Jadi termasuk penurunan kesadaran ini kan ke otak ya. Oke. Jadi gangguan fungsi otak gitu. Mereka susah diajak berpikir. Ya, susah diajak untuk maju dan lain sebagainya ya, karena sudah ada penurunan ya sistem kerja otak tersebut. Kedua, mulut ya. Mulut ini kering gitu. Ya, kering, bahkan lidah kalau ngomong kaku, rahang juga jadi kaku. Jadi kalau orang yang pengguna narkoba itu kalau ngomong suka nggak jelas ya. Jadi nggak komunikatif juga ya, Pak? Komunikatif juga. Kayak orang telo atau apa ya gitu ya. Kaku gitu. Kemudian hati ya. Terjadi gangguan fungsi hati. Kalau fungsi hati terganggu juga bisa merusak ya. Paru-paru. Kadang-kadang pengguna narkoba juga sulit ya untuk pernapasan. Oke. Ya, karena fungsi paru-parunya sudah tidak baik lagi ya. Jantung juga cepat tuh pergerakan jantungnya yang memacu pergerakan jantung. Dan ya terakhir mungkin kulit ya. Kulitnya menjadi kering gitu. Kering, bersisik kalau Cepat keriput kali ya, Pak, cepat keriput juga kering. Berarti sampai segitu dampaknya ya? Dampaknya itu dari segi fisik, Fisik, ya, kesehatan. betul. Iya. Seorang remaja yang harusnya tampil bagaimana, jadi nggak sesuai. Iya. Oke. Nah, sekarang nih kita akan ngebekali orang tua nih, Pak Hadi. Iya. Kira-kira apa yang orang tua harus tahu kalau anaknya nih terpapar narkoba nih? Bisa kasih masukan nggak nih sebagai bekal buat orang tua? Iya. Ya, saya juga kadang-kadang suka melihat langsung ya pengguna narkoba dari fisiknya, dari perilakunya udah kelihatan gitu ya. Oke. Seperti kalau ada yang begadang 3 hari kuat gitu, dia nggak tidur begadang kuat gitu. Juga matanya terang gitu, nggak sayu. Begadang 3 hari matanya terang nggak sayu. Aneh gitu ya, ya. Aneh gitu. Ini orang kuat gitu, ya. Bahkan makan pun jadi males dia, ya. Makan males, ya. Ditawarin makan, walaupun ditawarin paksa, kali sedikit gitu, jadi males lah gitu. Dan suka banyak bicara ya, banyak ngomong, kok kuat gitu ya. Dia banyak ngomong, dan bibirnya karena kering, jadi suka dibasahin pakai lidah. Oh, oke. Gitu, Itu ciri itu ya, Pak? Nah, itu biasanya pengguna sabu itu, Bu. Oke, Ya, sabu dia ya. dopingnya luar biasa gitu. Begadang kuat, makan kurang, ya, ngomong banyak, itu sabu lah. Gitu. Ya. Tapi ada juga yang dia suka ketawa lah gitu, ketawa, ceria terus, ceria gitu. Tapi sungguhpun dia banyak ketawa, ceria, matanya merah gitu. Kan kebalikannya ya, banyak ketawa kok mata merah gitu. Oke. Kemudian juga mereka itu kagak ngantuk lah gitu. Gitu ya. Nah, ini biasanya pengguna ganja. Ganja. Kalau udah mata merah, ketawa-ketawa, itu udah ganja gitu. Udah ganja ya. Tapi juga ada yang mukanya kayak pengok, apa sih namanya? Gitu ya, nggak simetris Nggak gitu simetris kali gitu ya, Pak ya. ya. ketika Miring-miring kita lah lihat. gitu ya. Ah. Terus kalau duduk kaki nih gerak-gerak sendiri gitu. Nggak bisa diam, kaki gerak gitu. Ya, ntar gantian kayak kanan, kayak kiri gitu ya. Pokoknya ada gerakan kaki lah gitu ya. Nah, itu biasanya INX itu ya, pengguna INX. Jadi dari situ kita kelihatan, oh ini pengguna INX. Berarti orang tua juga mesti tahu kebiasaan anak ya, Pak? Kebiasaan anak. Ini dia tidur apa enggak di dalam kamarnya, itu ternyata penting untuk memantau tadi ya, Pak ya? Betul. Oke deh, ini kita cuma sekelumit loh Pak bicara penyalahgunaan narkoba pada remaja. Betul. Mungkin di waktu lain ini kita bisa menggali lebih jauh, lebih dalam tentang remaja, kenapa kecenderungannya dengan narkoba tadi. Betul. Oke, sebagai akhir dari pembicaraan kita,
pesan Pak Hadi Iya. untuk remaja dan untuk orang tua? Silakan Iya. Pak Hadi. Sahabat Penais Jawa dimanapun berada, ya kita, ya kami kebetulan sebagai penyuluh agama juga, ya sangat berkewajiban untuk memberikan pencerahan ya kepada generasi muda tentang bahaya narkoba ini. Apalagi dalam Al-Quran sudah jelas, ya banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang larangan ya narkoba. Walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran itu narkoba, Bu, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal ajlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuh. Ya. Itu yang namanya khamar. Nah, khamar kan efeknya sama dengan narkoba gitu. Jadi itu udah ridsun. Ya, udah najis lah. Kalau Allah bilang najis itu apa ya? Karena perbuatan setan, jauhi gitu. Ya, jauhilah itu. Ya, jadi ini tidak boleh. Dalam agama sudah jelas dilarang. Ya. Jangan dekati narkoba, apalagi menggunakan narkoba. Akan merusak, ya, merusak semuanya, mentalnya, fisiknya, psikologinya dan lain sebagainya. Karena itu kepada orang tua, ya, tolong tanamkan, ya, nilai-nilai agama kepada anak-anak sejak dini. Tolong jelaskan bagaimana pergaulan yang baik dan tolong juga berikan pencerahan tentang ajaran-ajaran agama, mana yang halal, mana yang haram, ya, sehingga anak-anak kita generasi muda bisa ya terhindar dari ancaman bahaya narkoba. Dan saya sendiri sebagai pembina rohani di Lapas Salemba sangat prihatin, ya, generasi muda banyak sekali terkena kasus narkoba. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kesadaran setelah keluar dari lapas. Baik, terima kasih banyak Pak Hadi. Sama-sama. Dan ditunggu pelajaran kita selanjutnya tentang narkoba ini ya Pak Hadi ya. Sama-sama. Sehat selalu dan sukses dengan tugas Bapak sebagai pendamping pembina rohani di Lapas Salemba. Demikian sahabat Penais Jawa DKI Jakarta, usai sudah bincang kita tentang remaja dan penyalahgunaan narkoba. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.